Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Off by One Error yang dibuat oleh Matt Pesto. Dan ini adalah modifier Sudoku di mana modifier Sudokunya itu adalah Knap dan Neben. Dia adalah petak-petak yang nantinya memiliki nilai satu lebih kecil atau satu lebih besar dari angka yang berada pada petak tersebut. Ini baru pertama kali banget kita akan bermain Knap dan Eben di channel saya ini dan sepertinya bakal sangat seru banget untuk puzzle hari ini. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan off by one error. Di sini adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Di sini kita harus membedakan yang mana sih yang merupakan sebuah angka dan juga sebuah nilai ya dalam definisinya. Klasik Sudoku masih sama, kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap petak kosong sehingga tidak ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, dan pada suatu kotak 3x3. 1 sampai 9 tepat satu kali. Kemudian di sini ada peraturan modifier di mana kita harus menempatkan 9 petak knap dan neben. Misalkan seperti ini ya. Ada satu petak di setiap baris, di setiap kolom, dan juga pada setiap kotak 3x3 atau box Sudoku. Sehingga nantinya bakal ada 9 petak knap dan neben. Dan di sini juga angka pada seluruh 9 petak ini itu juga merupakan angka yang berbeda semua ya. Dari 1 sampai 9 yang muncul satu kali untuk angka Sudoku. Dia masih sama, dia masih tetap merupakan angka 7 untuk Sudokunya dan angka tersebut tidak boleh berulang pada baris tersebut dan pada kolom tersebut dan pada box tersebut. Tapi nanti akan berpengaruh untuk nilai dari perhitungan penjumlahan regen lines kita. Di mana regen lines garis biru di sini adalah garis perbatasan wilayah akan membagi garis biru menjadi beberapa segmen dan setiap segmen pada garis tersebut memiliki nilai total yang sama. Jadi kalau kita lihat untuk dalam garis ini misalkan kita akan melihat dia beberapa petak yang akan menjadi sebuah segmen sebelum dia keluar dari box tersebut atau garis perbatasan di sini. Ini akan menjadi sebuah segmen dan keluar dari box tersebut dan menjadi segmen yang baru dan keluar dari box tersebut dan menjadi sebuah segmen yang baru lagi. Dan nantinya penjumlahan dari masing-masing segmen ini dia harus sama untuk nilai penjumlahannya. Misalkan ini berjumlah 15, maka ini berjumlah 15 dan ini berjumlah 15 untuk masing-masing segmen tersebut. Dan nantinya untuk petak-petak knap dan neben ini dia adalah petak-petak yang akan berisi nilainya itu untuk perhitungan dalam penjumlahannya dia harus tepat kurang satu dari angka tersebut atau lebih satu dari angka tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya 7 di sini untuk penjumlahan kita ini akan terhitung sebagai nilainya 6 atau nilainya 8 yang harus kita tentukan nantinya. Sama juga 2 di sini bisa aja memiliki nilai 1 untuk penjumlahannya atau nilainya 3 dari penjumlahannya. Nggak boleh menjadi 2 lagi, dia harus kurang 1 atau lebih 1 dari angka awalnya. Jadi misalkan kalau kita lihat dalam garis ini kalau misalkan memiliki nilai 6 dan ini memiliki nilai 1, penjumlahan kita bisa aja 6, 1 tambah 5 gitu misalkan. Atau ini bisa aja memiliki nilai 8, maka penjumlahan kita bisa aja 8 dan ini misalkan memiliki nilai 3, 8, 3, 5 gitu misalkan. Atau 8, 1, 7 untuk penjumlahannya. Dan ini adalah 7 yang normal nantinya. Dan ini adalah petak yang satu lebih besar atau satu lebih kecil. Semoga jelas untuk peraturan dari off by one error ini. Dan mari kita langsung saja untuk resettlement-nya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi di sini mungkin kita akan langsung lihat dalam garis ini dulu ya, karena pas pertama kali saya melihat puzzle ini, garis ini langsung terlihat sangat menarik banget karena itu adalah garis yang nggak mungkin sih pada regen lines pada Sudoku yang normal di sini ya. Oke, tapi gimana caranya kita bisa mikirinnya ya di sini? Mungkin em, ini nggak bakal pernah bisa memiliki petak yang normal ya. Kalau misalkan ini adalah petak yang berisi angka yang biasa, itu hanya bisa mencapai 9. Di sini penjumlahan 9 ini adalah penjumlahan angka di sini adalah penjumlahan dari seluruh petak ini dan juga seluruh petak ini. Walaupun memang mungkin gitu kali ya. Di dalam petak ini adalah penjumlahan dari seluruh petak ini dan seluruh petak ini. Jadi untuk area di sini adalah 2 kali dari angka di sini lah nanti untuk nilainya. 2 kali angka dari nilai ini.
Jadi kalau ini adalah 9 yang normal, kalau ini adalah angka normal dan maksimal banget 9, berarti penjumlahan di sini adalah 2 kali 9 yaitu 18. Tapi walaupun seminimal mungkin kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan misalkan kita ada satu knap dan eben di sini yang akan mengurangin satu dari angka awal kita, kita hanya bisa minimal banget berjumlah 20. Dan itu nggak bakal pernah bisa dicapai dengan ini merupakan angka normal. Dia harus merupakan knap dan eben untuk mendapatkan minimal kita berjumlah 20. Walaupun ada satu knap dan eben di sini. Kalau normal 1, 2, 3, 4, 5, 6 berjumlah minimal 21. Yang nggak bakal pernah bisa dicapai oleh angka normal. Kalau misalkan ini adalah ada satu knap dan eben, dia hanya bisa mengurangin satu kan ya dari nilai awalnya. Sehingga dari 21 kita akan menjadi 20. Maka ini harus bisa mencapai minimal 20. Dan memang harus 20 nggak sih? Karena ini hanya bisa maksimal juga 10 kan ya. Dengan adanya 9 di sini yang merupakan knap dan eben. Dengan nilainya adalah 10 berarti ya. Sehingga ya penjumlahan kita bisa aja ada 10 dan 10 di sini yang merupakan jumlah minimal kita tadi. Dengan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada satu angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut yang berkurang satu dari nilai awalnya sehingga bisa 20 nantinya. Oke. Jadi memang harus semaksimal dan minimal mungkin untuk di hal tersebut. Wow. Ini agak sedikit matematika banget sih memang untuk puzzle, tapi saya enjoy sih untuk bermain puzzle-puzzle seperti ini. Kalau menurut saya adalah puzzle yang sangat menarik banget. Tapi di baris ini berarti tadi yang belum muncul adalah 7, 8, 9 berarti ya. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Oke. Berarti tapi Cup dan Eben karena nggak boleh berulang pada baris kolom dan box, maka ini tidak boleh muncul di sini lagi untuk petak Cup dan Eben kita yang lainnya. Biasanya saya menggunakan warna hijau untuk menandakan bahwa petak-petak tersebut tidak akan pernah bisa berisi Cup dan Eben lagi. Dan Cup dan Eben kita di baris ini sudah pasti ada di sini nantinya ya, di garisnya, makanya tidak bisa Cup dan Eben juga. Oke. Berarti ini adalah semua angka yang normal ya, tapi kalau ini adalah uh ini lucu ya logikanya. Penjumlahan dari garis ini adalah angka di sini berjumlah sama dengan dua petak ini dan berjumlah sama dengan angka di sini. Tapi kalau ini adalah knap dan eben, dua petak ini nggak bakal pernah bisa berisi angka yang sama nggak sih? Padahal dua petak ini harus memiliki nilai penjumlahan yang sama. Jadi kalau misalkan ini adalah 6, oh enggak deh, ini masih bisa 5 yang dia satu lebih besar sehingga bisa 6 ya untuk nilainya. Jadi ini sama-sama memiliki nilai 6 nanti untuk penjumlahannya. Wow. Jadi kita nggak bisa melakukan eliminasi kalau ini bukan knap dan eben. Nah, oke. Hmm. Ya, dan knap dan eben di sini juga dia masih bisa berisi angka apapun ya yang menjadi knap dan eben karena intinya kita harus mengurangin satu angka dari nilai awalnya aja. Jadi kalau misalkan knap dan eben kita adalah 5, dia akan terhitung sebagai 4 nantinya. Dan penyebaran kita menjadi 20. Hmm. Oh, di sinilah ya. Di sini agak agak susah ya karena penjumlahan di sini adalah penjumlahan dari tiga angka di sini. Uh. Dan maksimal ini adalah angka normal bahkan ya. Huh. Ini maksimal jumlahnya adalah 7 tambah 8. Dan ini juga maksimal di sini jumlahnya 15. Di sini minimal jumlahnya 15. Jadi memang harus seperti itu nggak sih? Karena kita nggak bakal pernah bisa memiliki knap dan eben yang menghasilkan nilai negatif. Itu akan selalu minimal 0 lah ya. Kalau misalkan angka 1 kita kurangin 1, dia akan menjadi 0 nanti untuk nilai knap dan eben kita. Tapi nggak bakal pernah bisa mencapai negatif. Jadi supaya dia bisa mencapai nilai yang sama, ini harus minimal, yaitu dengan menggunakan 15 di sini, dan ini harus maksimal berjumlah 15, dan ini harus terhitung sebagai 0. Sehingga bisa memiliki nilai yang sama, tiga petak ini berjumlah sama dengan dua petak ini. Kalau ini harus 0, berarti ini harus 1 nantinya, yang merupakan kemampuan Eben. Wow. Sejauh ini logikanya nggak terlalu sulit sih, tapi masih butuh sedikit pemikiran, tapi masih lumayan
approachable lah untuk ukuran peraturan seperti ini. Luar biasa banget tapi kalau menurut saya. Oke, dan satu di sini mengeliminasi seluruh petak ini dari Knapp-Leneban dan baris ini dari Knapp-Leneban dan kolomnya. Dan kita juga harus memastikan bahwa nantinya seluruh petak ini berjumlah 15 ya. Berarti hanya bisa 2, 3, 4, 6 nggak sih? Karena di sini kita masih butuh, dalam boxnya masih butuh 2, 3, 4, 5, 6. Dan 4 angka di sini harus berjumlah 15 dari pilihan 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 kalau kita jumlahkan adalah 15 tambah 5 yaitu 20. Maka kita harus membuang 5, angka 5 dari 5 angka tersebut sehingga 4 angka yang tersisa berjumlah 15 dan 5 harus kita tempatkan di sini berarti. Nice. Oke. Okay. Dan kita sudah mulai pelan-pelan mendapatkan beberapa angka ya yang merupakan angka Knapp-Leneban 1 dan 9 di sini. Jadi angka-angka Knapp-Leneban kita yang lainnya nggak boleh angka 1 dan 9. Tapi 9 di sini bisa kita tempatkan berarti oleh Sudoku. Dan dua petak ini nggak mungkin lah ya dua-duanya merupakan angka normal. Karena kalau dia angka normal berarti dia harus berisi angka yang sama dan terjadi perulangan dalam baris tersebut. Jadi ini salah satunya harus Knapp-Leneban. Dan mengeliminasi petak Knapp-Leneban pada barisnya berarti. Berarti dalam box ini Knapp-Leneban-nya bakal ada di sini ya. Antara ini merupakan Knapp-Leneban dan membuat di dalam box ini bakal ada di sini, atau ini merupakan Knapp-Leneban dan Knapp-Leneban dalam box ini ada di box ini. Oke. Tapi kayaknya masih belum terlalu menarik di situ. Gimana lagi yang menarik ya di sini? Ini agak menarik sih ya, karena dia adalah penjumlahan dari 3 petak ini dan penjumlahan dari 3 petak ini. Dia cukup menarik sih karena jumlah minimal dari 3 petak ini. Tapi enggak ding. 1, 2. Tadi saya mikir jumlah minimalnya adalah 6 ya, tapi kita masih mungkin untuk memiliki suatu Knapp-Leneban yang membuat jumlah minimal kita dari 6 berkurang 1 ya. Walaupun seminimal mungkin kita menggunakan angka 1, 2, 3 di sini, tapi bisa aja ada salah satunya merupakan Knapp-Leneban yang membuat penjumlahan kita berkurang 1 sehingga menjadi 5. Jadi minimal banget ini harus berjumlah 5. Tapi ini bisa aja merupakan Knapp-Leneban yang 4 ya, berarti seminimal mungkin. Kalau dia adalah angka normal, dia harus dipilih dari 5, 6, 7, 8, 9. Tadi penjumlahan kita minimal berjumlah 5 nilainya. Tapi kalau dia adalah Knapp-Leneban, kita bisa aja seminimal mungkin merupakan angka 4 yang memiliki nilai 5 nantinya. Jadi ini harus dipilih dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 agak susah sih. 4 akan membuat ini juga harus memiliki nilai 5, maka harus ada Knapp-Leneban dan juga 5 di sini yang memiliki Knapp-Leneban. Tapi belum belum bisa kita lakukan eliminasi seperti di situ. Oke. Ya, ini tapi gimana caranya ya untuk kita dapat progres di sini? Ini cukup menarik ya. Kayaknya di dalam garis ini sekarang lumayan terbatas deh karena 9, 7, 8 sudah kita ambil ya pada kolomnya. Dan di sini untuk jumlah minimal kita ya kayaknya harus harus segitu nggak sih? Harus seminimal mungkin. Seminimal mungkin di seluruh area sini dia memiliki nilai penjumlahannya 9 nggak sih? Nah, iya, di sini sangat menarik banget ya bagaimana kita bisa melakukan kalkulasi minimal dan maksimal untuk kita menentukan garis-garis di sini memiliki penjumlahan seperti apa. Karena di sini memiliki nilai minimal 9. Walaupun kita ambil seminimal mungkin angkanya 1, 2, 3, 4 dan salah satu angka tersebut merupakan Knapp-Leneban sehingga mengurangin satu dari nilai kita sehingga menjadi 9 ya. Nilai kita berkurang satu dari salah satu angka tersebut akan satu lebih kecil nilainya sehingga minimal banget berjumlah 9 nilainya. Tapi maksimal memang 9 nggak sih? Karena ini nggak mungkin berjumlah di atas 9. Kalau dua petak ini berjumlah di atas 9 dan dua petak ini berjumlah di atas 9,
kita butuh angka tinggi nantinya. 789 padahal sudah digunakan di sini ya. Atau enggak kita bisa lihat dari segi maksimalnya aja. Ini merupakan maksimal 6543 angkanya. Dan kalau kita jumlahkan hanya bisa mencapai totalnya 18. 18 itu kalau dua petak ini dan dua petak ini adalah angka yang sama, penjumlahannya sama dan pasti sama karena ini merupakan agen samaran. Dua petak ini adalah jumlah dari dua petak ini hanya bisa mencapai maksimal 9. 9 tambah 9 berjumlah maksimal 18. Kalau 10 tambah 10 itu akan mencapai jumlah lebih dari 18, padahal maksimal adalah 18 untuk seluruh area ini. Jadi memang harus minimal banget ini berjumlah 9 dan ini maksimal berjumlah 9 tambah 9. Itu dengan salah satunya adalah 36 dan satu lagi harus 45 sekarang. Wow. Oke. 3645 dan ini supaya berjumlah minimal yaitu dengan menggunakan 1 2 3 4 dan salah satu dari petak ini adalah Knapp-Leneban yang mengurangin nilainya menjadi 9 nantinya. Sehingga itu mengeliminasi Knapp-Leneban dari seluruh petak ini. Nice, luar biasa banget. Oke. Lalu dalam kolom ini juga kita masih butuh 1 dan 2 ya. Wow. Berarti di petak ini menariknya itu ini harus berjumlah 1 atau 2. Dan nggak bakal pernah bisa merupakan angka yang normal ya. Kalau normal itu 1 tambah 2 berjumlah minimal 3, bukan 1 atau 2. Jadi ini harus Knapp-Leneban sekarang. Sehingga mengeliminasi Knapp-Leneban dari seluruh petak ini. Dan memang harus minimal nggak sih? Minimal maksimal lagi ya. Ini maksimal memiliki nilai 2 dan ini minimal memiliki nilainya 1 dan 2 dan ini berkurang 1 sehingga nilai kita 3 kurang 1 yaitu 2. Jadi memang harus minimal dan maksimal lagi dan 1 sudah ada di Knapp-Leneban jadi ini nggak mungkin 1. Ini harus 2 kita dan ini harus 1 kita. Puzzle ini kalau menurut saya adalah puzzle yang benar-benar luar biasa banget ya penggunaan dari Knapp-Leneban. Saya benar-benar enjoy banget untuk menemukan logika-logika di puzzle ini. 1 nggak mungkin sini lagi, maka 1 oleh Sudoku harus di sini. Dan 2, 3, 4 mengeliminasi 2, 3, 4 pada petak ini dan ini harus 6 sekarang. 2 bahkan mengeliminasi 2 dalam box ini, maka harus di sini sekarang. Oke, nice. Berarti di kolomnya kita masih butuh 7, 8, 9. Dan Knapp-Leneban di sini nggak boleh merupakan angka 2 ya, karena 2 sudah muncul pada Knapp-Leneban. Dia harus 3 atau 4 nantinya. Tapi kayak kita masih belum tahu yang mana. Tapi 6 mengeliminasi 6 pada petak ini oleh Sudoku dan 2 mengeliminasi petak ini oleh Sudoku yaitu menjadi 1. Dan 9 bakal ada di kolom ini di atas sini ya. Dan 9 dalam box ini bakal ada di sini nantinya. Oke. Kita punya posisi seperti ini berarti. Tadi di sini berarti berjumlahnya 10 ya. Kita harus memastikan nantinya ini berjumlah 10 dan ini berjumlah 10. Dan Knapp-Leneban kita di sini adalah mengurangin 1 ya dari nilai awal kita. Jadi kita harus berhati-hati dari itu nantinya. Tapi ada lagi nggak sih yang menarik di sini ya? Penjumlahan kita di sini meningkat sekarang ya, karena nggak mungkin ada angka 2 lagi oleh Sudoku. Bahkan kita nggak boleh menggunakan dua-duanya angka 3, 4 pada seluruh petak ini sih. Kalau kita menggunakan semua angka rendah tanpa angka 2, 1, 3, 4, dua petak ini nggak bakal pernah bisa berjumlah 9 lagi. Karena 3, 4 sudah digunakan. 3, 6 nggak mungkin dan 4, 5 nggak mungkin. Atau intinya adalah salah satu petak ini akan berisi angka 3 atau 4. Jadi kita nggak bisa menggunakan dua-duanya di sini. Walaupun kita ambil seminimal mungkin yaitu dengan menggunakan 1, 3, dan 5. Kita ambil minimalnya 3 kita gunakan dan angka terdekat selanjutnya adalah angka 5. Jadi jumlah minimalnya adalah 9. Walaupun ada 1 Knapp-Leneban, membuat nilai minimal kita adalah 8 ya. Lalu 35 berjumlah 9 dan kalau salah satunya adalah Knapp-Leneban, berarti seminimal mungkin 3 angka di sini berjumlah 8 nilainya. Jadi angka di sini antara dia angka normal 8 atau 9 atau dia Knapp-Leneban 7 yang memiliki nilai meningkat 1 sehingga menjadi 8. Oke, jadi dia harus 789. Tapi kalau nggak ada angka 1 di sini nggak mungkin lah ya. Kalau nggak ada angka 1 tadi kan jumlah minimalnya berarti 356. Kita nggak bisa menggunakan dua-duanya 3 dan 4 dan 356 itu mencapai 14. Walaupun ada Knapp-Leneban itu mencapai minimal 13 tapi ini hanya bisa mencapai maksimal 10. 9 dan bahkan 9 nggak bisa Knapp-Leneban ya. Tapi ya kalaupun ini Knapp-Leneban 9 hanya bisa mencapai 10. Nggak bakal pernah bisa mencapai 14. Jadi
Harus ada angka 1 di sini. Satu kita bukan kena planeben sih, satunya bakal ada di sini kan ya. Satu nggak mungkin di sini lagi. Em, Sama juga dengan adanya harus harus ada 3 atau 4 ya. Karena kalau nggak ada angka 3 4 di sini minimal uh gitu kali ya pemikirannya. Karena kita nggak bisa 789 nggak bakal pernah bisa sini lagi kayaknya. Karena walaupun adanya angka 7 137 dengan salah satu petak ini merupakan knap dan eben, kita masih mungkin untuk mendapatkan 10. Tapi itu hanya bisa dicapai minimal 10 dengan menggunakan angka 9 di sini yang merupakan knap dan eben sehingga nilainya adalah 10. Tapi knap dan eben kita 9-nya akan berulang dan itu nggak boleh. Jadi kalau ini adalah ada angka 7, 8, 9, 8, 9 bahkan lebih parah ya. Itu akan membuat itu menjadi minimal 11, 12 dan seterusnya. Jadi nggak bakal pernah bisa ada 7, 8, 9 di seluruh petak ini atau membuat ini nggak bakal pernah bisa mencapai penjumlahan minimal kita nilainya. Jadi 7, 8, 9 harus ada di luar itu di seluruh petak ini. Nice. Oke. Lalu itu mengeliminasi 7 dan 8 pada kolom ini, maka dia harus di sini nantinya. Dan 9 oleh sudoku dalam box ini, dia harus di dua petak ini berarti ya. Ini masih mungkin nggak sih untuk 9? Kayaknya masih oke ya. Kalau ini adalah 9, ini adalah angka normal. Dan ini bisa aja 8 yang memiliki nilai 1 lebih besar, sehingga ini bisa dua-duanya merupakan nilainya 9. Oke. Um, hmm. Ini kayaknya masih mungkin untuk 9 juga ya. Enggak, ini nggak mungkin 9 sih. Kalau ini adalah 9, ini menariknya antara dia normal, dan ini menjadi angka 9 juga, karena dua petak ini merupakan nilai yang sama, dan nggak mungkin ada 9 oleh sudoku, atau dia merupakan genap dan eben, tapi nggak mungkin karena 9 sudah merupakan genap dan eben. Jadi ya ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. 9 harus ada di atas ini nantinya. Tapi kita nggak tahu sih ya. Kita nggak tahu apakah genap dan eben dalam box ini bakal ada di kolom ini atau bakal ada di kolom ini. Bakal membantu banget sih kalau kita tahu dia bakal ada di kolom ini mungkin ya. Hmm. Paham, paham, paham saya. Wow. Kita tahu dua angka di sini akan selalu berjumlah 9. Ya, dan ini masih mungkin sih. Dua angka di sini akan selalu berjumlah 9. Maka untuk angka yang tersisa, kalau ini adalah 36, 45 akan muncul di sini. Dan itu akan menghasilkan 1 tambah 4 tambah 5 yaitu berjumlah 10. Dan atau kebalikannya dengan 45 di sini dan 36 akan di sini dan itu akan menghasilkan 136 yang berjumlah 10. Jadi ini akan selalu berjumlah 10. Tapi kalau ada kena eben, itu akan membuat nilainya menjadi 9. Jadi ini antara berjumlah 10 atau berjumlah 9. Dan memang kayaknya harus 9 nggak sih? Karena maksimal banget ini hanya bisa berjumlah 9. Walaupun ini ada angka normal, maka dia harus 9 maksimal mungkin sehingga bisa mencapai jumlah minimal kita. Atau dia adalah kenap dan eben, tapi kalau dia adalah kenap dan eben, maksimal hanya bisa angka 8. Karena kenap dan eben 9 nggak mungkin digunakan lagi. 8 berarti dia harus meningkat 1 sehingga bisa mencapai jumlah minimal kita yaitu 9. Jadi memang harus 9 di sini. Dan berarti ada kenap dan eben di seluruh petak ini yang membuat nilainya menjadi 9 dan mengeliminasi kenap dan eben dalam boxnya dan dalam kolom ini. Wow. Oke, dan kenap dan eben dalam box ini harus di sini dan kenap dan eben dalam box ini harus di sini sekarang. Nice. Dan kenap dan eben di sini juga mengeliminasi dalam kolomnya, maka ini harus normal yang memiliki nilai 9 tadi sehingga bisa ini harus memiliki nilai 9. Puzzle yang sangat brilian banget oleh Matt Pesto di sini. Oke. Lalu berarti kenapa pendapat sini harus 9 ya. Tapi kita nggak tahu angkanya apa nanti yang akan menjadi kenapa pendapat. Oh, dan di sini sekarang kenapa pendapat adalah di sini ya. Kita tahu jumlah dari seluruh petak ini adalah 10. Jumlah dari dua petak ini adalah 9. Beda kenapa pendapat sih ya. Enggak, di sini aja ya yang cukup terbatas. Jumlah 10 tanpa adanya angka 1 normal ya. Itu hanya bisa 2, 3, 5. Pertanyaannya adalah
Apakah mungkin tanpa adanya angka 2 di sini? Kalau nggak ada angka 2, minimal kan jumlahnya 345, melebihi jumlah 10 kita. Kalau nggak ada angka 3, minimalnya 245 berjumlah 11, melebihi jumlah 10 kita. Maka harus ada angka 2, ada angka 3, dan untuk mendapatkan 3 angka, sudah ada angka 2, sudah ada angka 3, maka harus ditambah dengan angka 5 untuk mendapatkan jumlah 10. Jadi 235, dan di barisnya kita butuh 46 di sini. Jadi ini adalah jumlahnya 11 ya, dan ini kita harus kurangin 1 nantinya, sehingga bisa mencapai jumlah 10. Dan mereka nggak ada masalah ya, gimana pun angka kita. Ya, selain angka ekstrim kali ya, angka 1 dan angka 9. Karena hanya angka 1 yang bisa mencapai nilai 0, dan hanya angka 9 yang bisa mencapai nilai 10. Nggak ada masalah nantinya angka tersebut merupakan kenabian apa. Karena nggak juga sih, mungkin angka 2 ya, 2 dan 8. Semakin kita mengerucut ke tengah, itu semakin tidak terbatas itu bisa memiliki nilai apa. Karena 2 hanya angka kenabian 2 yang bisa mencapai 1 misalkan. Semakin ke tengah semakin banyak leluasa nantinya ya, agak sedikit aneh sih untuk memikirkan kenapa Daban ini. Saya belum terlalu sering untuk bermain kenapa Daban, tapi sejauh ini sangat seru banget untuk puzzle ini. Ya tapi ini nggak ada masalah ya, kalau ini adalah 4 atau 6 itu akan selalu mengurangi nilainya menjadi 1, dan ini pasti akan selalu berjumlah 10 nantinya. Iya nggak sih? Ini kan nilainya, ini kan ya ini 11 ya, 11, dan ini nanti akan berkurang 1, dan itu akan membuat itu menjadi 10 ya. Oke. Dan di box ini berarti kita masih butuh 2, 3, 5, dan 9 ya. Berarti ini bukan 5 lagi oleh Sudoku, dan ini bukan 2 lagi oleh Sudoku. Dan ini harus merupakan kenabian dari petak ini ya. Intinya ini harus memiliki tersisa 1 sih. Kalau ini adalah 3, untuk mencapai nilai 3, kita bisa dicapai dengan 2 atau 4 di sini. Kalau ini 5, ini harus 6 atau 7, dan kalau ini 9, ini harus 8. Oke. Tapi nggak terbatas, lumayan terbatas juga sih, karena sudah ada 2, 3, 5 dalam boxnya ya. Jadi kalau ini 3, dia hanya bisa dicapai dengan adanya 4 di sini yang berkurang 1 sehingga menjadi 3. Kalau ini 5, nggak mungkin 6 ya. Jadi hanya bisa ada 4 di sini yang meningkat 1 sehingga menjadi 5. Kalau ini 9, hanya bisa ada angka 8 yang meningkat 1 sehingga menjadi 9. Oke. Tapi ini nggak mungkin 3 lah ya. Kalau 3 di sini hanya bisa dicapai dengan adanya angka 4 di sini. Tapi 3, 4 mengeliminasi petak ini dari 3, 4. Jadi ya ini nggak mungkin 3 lagi sekarang. Antara dia 5, 4 atau 9, 8 nantinya. Tapi kayak dua opsi tersebut pasti mungkin. Mungkin nanti dieliminasi dengan adanya kenapian Eben ya. Atau Sudoku. Oke. Lalu. Oh, dan sekarang di garis ini ya. Garis ini adalah angka di sini memiliki nilai sama dengan angka di sini. Jadi ini harus 7 atau 8 nantinya. Supaya bisa memiliki nilai yang sama. 7, sama-sama 7 atau sama-sama 8. Dan menariknya angka tersebut karena berisi angka yang sama, dia harus muncul dalam box ini. Nggak mungkin berulang dalam kolomnya atau barisnya, dan bukan seluruh petak ini karena bukan angka 78. Tapi kalau dia muncul di sini, maka ini harus 0 ya. Karena kalau di semuanya berisi angka 7, ini harus 0 supaya bisa 7 tambah 0 berjumlah 7. Tapi kita nggak menggunakan angka 0. Dan ini bukan karena bulanan juga seluruh petak ini. Jadi dia harusnya bisa oleh Sudoku muncul di sini nantinya. Supaya dia berisi 3 angka yang sama. Dan kalau Sudoku dalam box ini berarti dia muncul di salah satu petak ini ya, tapi nggak terlalu membantu sih. Oke. Okay. Apakah kita harus memikirkan garis di sini? Tapi kayaknya agak banyak sih ya yang harus kita pikirin ya. Masalah ini merupakan garis 4 petak, dan ini juga merupakan segmen 4 petak. Jadi nggak tahu sih di situ apakah terbatas atau enggak ya untuk garisnya. Ada lagi nggak tempat-tempat yang bisa kita dapatkan di sini ya? Oh, 9 ya. 9 masih 9 dalam petak ini. Uh, Iya, 9 sudah ada di box ini di salah satu petak ya. 9 dalam kolomnya mengenai 9 dalam forum petak ini. Jadi ini nggak mungkin 5 lagi sekarang ya. Kalau ini 5, ini harus 4, hanya bisa dicapai dengan adanya angka 4 di sini, dan kita punya terlalu banyak angka 3, 4, 5. 4 petak ini dipilih dari pilihan 3 angka yang berbeda saja, dan itu nggak mungkin. Jadi ya ini hanya bisa 9 ternyata.
yang hanya bisa dicapai dengan adanya angka 8 di sini, dan 5 dalam box ini hanya bisa di sini sekarang. Nice. Ini bukan 9 lagi. 2 3 pair membuat ini bukan 3 lagi dalam barisnya karena 3 sudah digunakan di sini dan 2. Makanya harus 4, ini harus 3. Dan 8 juga mengeliminasi 8 dan 7 dalam box ini. Nice. Baris ini berarti masih butuh 1 dan juga 4 yang belum muncul. Baris ini masih butuh 6, 7, dan 9 ya. Ini bukan 9 lagi oleh Sudoku. Dan juga 8 melihat ke atas membuat menjadi 7 dan melihat ke bawah lagi membuat menjadi 6. Ini bukan 6 lagi sekarang. Dan kita tahu 7 tadi memiliki nilai yang sama, ini harus 7 dan dia muncul sini oleh Sudoku. Nice. Oke. Nah, ini bukan 7 lagi sekarang. Lalu di mana lagi? Kita membuat kolom ini lumayan terbatas sekarang ya. Oke. Mungkin 2 petak ini kali ya. 2 petak ini sekarang harus berjumlah 7. Jadi nggak mungkin ada angka 8 lah ya di sini. 8 tambah 1 berjumlah lebih dari 7 untuk minimal. Jadi ini harus 8 di dalam boxnya. Dan mereka ini penjumlahnya nggak boleh 3 tambah 4 ya. Kalau 3 tambah 4 di sini kita nggak bakal pernah bisa valid lagi tadi di sini kan. Satu petak ini harus 3 atau 4 supaya bisa berjumlah 9. Jadi ini antara 2 tambah 5 atau 1 tambah 6. Ada yang bisa kita lakukan eliminasi nggak di situ? Ya nggak ada ya. Dua opsi tersebut masih mungkin. Tapi itu mengambil angka 5 dan 6 pada seluruh petak ini sih. Salah satu petak ini akan berisi 56 untuk berjumlah 9, salah satu petak ini akan berisi 56 untuk berjumlah 7. Jadi seluruh petak ini nggak mungkin 5 atau 6 lagi. Dia dipilih dari 1, 2, 3, 4 berarti. Karena 7, 8, 9 sudah digunakan dalam box ya. Dan 1 nggak mungkin sini oleh Sudoku. Ini nggak mungkin 5 oleh Sudoku, maka untuk penjumlahannya ini nggak mungkin 2. Oke. Di mana lagi yang menarik sini ya? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ini adalah uh Enggak, 2 aja ya. Dua dalam box ini dia bakal ada di sini dan dia mati ke bawah menyelesaikan ini menjadi 3 dan ini menjadi 2. Oke, nice. Dan 3 sekarang membantu sih. 3 nggak mungkin sini lagi, maka 3 dalam boxnya dia hanya bisa di sini yang membuat penjumlahannya menjadi 3 tambah 6 sekarang. Nice. Dan ini menjadi 4 tambah 5 berarti dalam kolomnya. Maka di sini kita butuh 1, 3, 6 dalam boxnya. Dan kita tahu nggak untuk modifier kita, penampilan kita akan berisi angka apa ya? Dia nggak mungkin 1 kan ya. Tapi masih mungkin 3 atau 6. Oh tapi 136 membuat ini bukan 6 lagi sehingga menjadi 4 dan 6. Dan kenapa elemen kita sudah ada angka 6. Berarti kenapa elemen di sini adalah angka 6 yang 3. 1 dan 6 sudah digunakan. Maka harus 3 ya kenapa elemen kita di sini. Oke. Dan ini bukan 1 lagi sekarang. Kenapa elemen kita antara di sini atau di sini berarti karena ini merupakan petak hijau yang bukan kenapa elemen. Dan 3 di sini menariknya membuat kenapa elemen di sini bukan angka 3 ya. Dia harus kenapa elemen 4 berarti karena 2 sudah digunakan juga. Dan 4 tidak mungkin sini lagi berarti. Oke. Berarti menariknya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 sudah digunakan ya untuk knap dan eben. Berarti dalam box ini angka 5 yang mungkin, 7 nggak mungkin. Dalam boxnya, dan knap dan eben di atas adalah angka 7 berarti untuk knap dan ebennya. Oke, jadi kita sudah tahu untuk knap dan eben dari masing-masing box itu akan berisi angka apa ya. Tinggal kita menentukan aja di mana. Tapi 7 nggak mungkin sini lagi sekarang oleh Sudoku. Jadi knap dan eben di atas dalam box ini harus ada di atas dan mengeliminasi boxnya dan barisnya. Maka knap dan eben kita adalah 3 di sini. Oke. Lalu di sini sayangnya masih belum tahu di mana ya 5 dan 4 kita nantinya. Tapi ini adalah posisi yang bisa kita dapatkan. Oh, tapi 3 dan 6 membuat ini bukan 1 tambah 6 lagi, maka harus 2 tambah 5. Dan 5 di sini sangat membantu banget. Tapi 2 dulu Sudoku menyelesaikan 4-1 kita. 5 membuat ini bukan 5 lagi dan bukan knap dan eben, berarti 5-nya harus di atas. Yang membuat knap dan ebennya tidak boleh di barisnya lagi, maka knap dan eben kita harus 4 di bawah sini. Enggak, ini hijau ya. Dan 2 membuat menjadi 3 berarti, dan 2 harus di bawah sini. 3 mengeliminasi 3 dan 6 di barisnya. Nice. Oke, tinggal knap dan eben 5 dan 7 yang belum ya. Ini masih mungkin nggak sih untuk berisi knap dan eben 5 ya? Kalau kita ngurangin jadi 4, ini akan berjumlah 5. Itu nggak mungkin ya menarik ya.
Tapi ini masih mungkin untuk knap dan eben 6. 5 yang menjadi angka 6 jadi nilai 6 dan ini berjumlah 3 itu 1 tambah 2. Tapi kalau ini 5 dan knap dan ebennya menjadi 4 nilainya, maka dua petak ini berjumlah 5 agar berjumlah 9. Tapi dia nggak mungkin 1 tambah 4 lagi karena 1 4 sudah nggak mungkin sini lagi dan nggak mungkin 2 3 karena nggak mungkin sini. Jadi kalau ini 5 dia hanya bisa menjadi 6 yaitu dengan menggunakan 1 2 di sini. Atau mungkin memang harus seperti itu kali ya. Iya, kayaknya memang harus seperti itu sih. Karena ini cukup menarik deh logikanya. Kalau seluruh petak ini adalah angka yang normal, tiga petak yang berjumlah angka satu digit itu pasti bakal selalu membutuhkan minimal dua angka rendah. Karena kalau hanya ada satu angka rendah saja, seminimal mungkin 145, 123 ya angka rendah kita. Itu mencapai minimal 10. Nggak bakal pernah bisa mencapai satu digit. Dan angka rendah kita nggak mungkin angka 3. Harus sudah ada di barisnya. Maka harus ada angka 1 dan 2. Minimal 2 angka rendah, maka karena nggak mungkin ada angka 3, maka harus ada angka 1 dan 2. Dan untuk mencapai jumlah 9, dia harus 1, 2, 6. Tapi 2 dan 6, dua-duanya harus di sini nantinya. Karena nggak mungkin di baris yang lagi. Jadi itu nggak bakal pernah bisa. Jadi memang harus ada knap dan eben. Dengan ini menjadi angka 5 yang nilainya meningkat 1 sehingga menjadi 6. Dan ini harus berjumlah 3 itu dengan ada 1, 2 di sini. Wow, nice. 21 selesai berarti. Dan ini bukan knap dan eben lagi. Dan ini adalah knap dan eben 7 kita. Karena telah dieliminasi dari kolom ini. Oke, berarti semua knap dan eben kita sudah kita dapatkan semua di sini ya. Tinggal gimana cara kita bisa menyelesaikan garis terakhir di sini nantinya. Tapi kita coba eliminasi sudoku dulu. 2 nggak mungkin sini lagi, ini nggak mungkin 5. Dan 5 oleh sudoku dia harus kita tempatkan di sini. 6 dan 7 juga sama oleh sudoku dia harus ada di sini. Yang mengambil posisi angka 9. Angka 9 hanya bisa di sini. Dan ini menjadi 8 oleh sudoku di barisnya. Baris ini kita juga masih butuh angka 4 belum muncul. Baris ini kita masih butuh 9 dan juga 8. Baris ini kita masih butuh 3 dan 6 belum muncul. Oh, dan 7 juga membantu. 7, 9 selesai di sini. Yang lihat ke atas selesaikan 9, 8 kita. Oke, jadi di sini hampir kita tahu semua ya untuk penjumlahannya. Tapi ada sudoku dulu nggak yang membantu sini ya? 2 oleh sudoku. Di dalam box ini dia hanya bisa di 2 petak ini. Oke. Oke, mungkin kita nggak ada 4 di sini ya. 4 menyelesaikan 41 kita. Lalu 4 berarti oleh sudoku bakal ada di atas sini nantinya. Tapi ya kayak kita masih belum tahu di situ. Ya, coba kita lihat di garis ini dulu kali ya. Jadi penjumlahan kita sudah punya 21 di sini ya. Antara dia 3 dan berjumlah 24 atau ini adalah 6 yang berjumlah 27. Jadi antara penjumlahan kita 24 atau 27. 27 agak sedikit susah sih ya. Terutama karena ada angka 9 sini dan adanya angka 2 yang muncul dalam garisnya. Semaksimal mungkin ini berjumlah 26 ya. Dalam kalkulator memberikan informasi di sini 26. 2, 8, 7, 6 ya. 6, 7, 8, 21. Hah? 26? Nggak, ini nggak menghitung adanya angka 2 di sini ya, tapi maksimal 23 kayaknya. Ya, karena oh nggak berarti dia harus minimal dan maksimal nggak sih? Tadi 24 atau 26 kan ya? Ya kayaknya ini harus minimal dan maksimal karena maksimal di sini kita menggunakan 6 6 8 7 2 karena bakal ada 2 di salah satu petak ini. 7 dan 2 6 8 semaksimal mungkin karena nggak boleh ada angka 9 juga dan bakal ada angka 2 di garisnya. Dan itu mencapai penjumlahannya itu 23. Tapi kalau ini kena dan eben kita naikkan ke atas berarti sehingga meningkat satu dari penjumlahan minimal kita 23 sehingga menjadi 24. Tapi semaksimal banget berarti 24, tapi minimal banget di sini jumlahnya 24 tadi. Jadi harus minimal dan maksimal yaitu dengan menggunakan 3 di sini. Wow, nice. 36 selesai. Yang membantu banget dalam angka di sini ya. 6-nya, mat ke atas 8 selesai. Ini bukan 8 atau 6 sehingga menjadi 2 dan 6 harus di sini berarti.
Jadi harusnya sudah semua lah ya di sini untuk garisnya, tinggal kita lakukan sudoku aja sekarang. Nice, luar biasa banget. 2 membuat menjadi 3, menyelesaikan 3, 5, 2 kita. Kolom ini butuh angka 1, 2, 3, 4, 5 yang belum muncul. Kolom ini butuh angka 1, menyelesaikan 1, 6 kita. 7 nggak mungkin chain lagi, dan 8 nggak mungkin chain lagi. Box ini masih butuh 3 dan 4 belum muncul. Baris ini masih butuh 4, 5, 8. 8 nggak mungkin sini ya. 8 harus di sini. Oke. Kalau 8 sini menyelesaikan 8, 9. 8, 9, 7. 8, 7, 6, 7. Kolom ini masih butuh angka 5. Oke, tinggal sedikit lagi. 5 menyelesaikan 5, 4. Yang ke samping 4, 3. Dan kolom terakhir kita butuh 3 di sini. 4 ya, 4 di sini dan 6 di sini. Dan puzzle selesai. Off by one error. Penggunaan modifier Sudoku Knapp-Deneben yang sangat brilian sekali yang dibuat oleh Matt Pesto di sini. Tadi banyak banget logika-logika di mana kita harus melakukan kalkulasi minimal dan maksimal ya untuk nilai yang mungkin pada penjumlahan regen summons kita. Yang menghasilkan interaksi yang sangat menarik banget untuk menentukan dari penjumlahannya. Saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya dan semoga kalian juga enjoy untuk bermain puzzle hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.